Apakah kamu termasuk orang yang makan sayur atau buah yang sama tiap hari? Misalnya makan kangkung setiap hari, makan jeruk setiap hari, makan wortel setiap hari. Nah, sekarang saya mau info bahwa sebaiknya hindari makan sayur atau buah yang warnanya sama setiap hari karena itu ada potensi mengganggu kesehatanmu. Kenapa bisa seperti itu? Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, seperti yang tadi saya infokan di awal, bahwa saya mau bahas mengenai warna-warna pada buah dan sayur itu sebetulnya penting untuk kita variasikan. Nah, jadi buat Sobat Sehat yang selama ini makannya monoton, makan sayur terus, ya yang warnanya sama, misalnya warnanya hijau, paling suka apa? Kangkung paling sering ya, gitu. Atau mungkin suka yang warnanya putih, tiap hari makan kol, gitu. Atau tiap hari makan buah-buah yang warnanya itu hanya satu macam, itu berpotensi bisa juga mengganggu kita kesehatan tentunya untuk jangka panjang. Nah, yang pertama sebelumnya saya mau info dulu. Apa sih sebenarnya yang kita pahami mengenai sayur dan buah? Nah, di sini saya mau berikan quiz singkat nih buat Sobat Sehat ya. Mana nih dari antara 4 jenis ini yang termasuk sayur? Saya kasih nomor ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Nah, mana nih menurut Sobat Sehat yang sayur? Bisa tulis di bawah ya, di komen. Yang benar nanti saya bales tuh. Karena apa? Karena sebetulnya masih banyak orang yang belum bisa membedakan mana yang sayur, mana yang buah. By the way, supaya lebih jelas nih, buat mungkin yang gambarnya kurang jelas, yang satu itu kentang, yang kedua itu labu siam, yang ketiga itu nangka muda, dan yang keempat itu adalah sawi hijau. Nah, mana tuh yang sayur, mana yang bukan sayur? Tulis ya di kolom komen ya. Saya mau sampaikan di sini, kenapa saya perlu sampaikan bahwa sayur dan buah itu mana yang sayur, mana yang buah? Karena sayur dan buah itu tidak selevel. Jadi meskipun selama ini selalu disebutkan, oh sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sebetulnya sayur dan buah ini kandungan nutrisinya tidak sama. Karena saya bukan ahli botani, saya tidak membicarakan di sini mengenai, oh ini sama-sama dari tanaman dok, ini sama-sama nanamnya seperti ini di dataran tinggi, dataran rendah. Saya tidak begitu paham soal itu ya. Yang saya paham adalah kandungan nutrisinya itu yang tidak selevel. Jadi yang saya mau bahas di sini adalah dari kandungan nutrisinya ya. Saya berikan disclaimer dulu loh di sini ya. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai buah dan sayur tadi, yang membedakan apa sih? Adalah kandungan seratnya. Buah itu punya kandungan serat yang relatif lebih rendah. Tidak semua buah ya, tapi secara umum punya kandungan serat yang relatif lebih rendah dibandingkan sayur. Nah, biasanya jenis seratnya juga berbeda. Sayur itu rata-rata punya kandungan serat tak larut atau insoluble fiber yang lebih tinggi. Sedangkan buah rata-rata yang lebih tinggi adalah kandungan serat larutnya atau soluble fibernya. Yang kedua, buah punya kandungan air yang relatif lebih tinggi dibanding sayur. Buah punya kandungan gula yang lebih spesifik
ya, yaitu yang kita sebut selama ini saya sebut namanya adalah fruktosa, itu punya kandungan yang relatif lebih tinggi, mostly ya. Sedangkan sayur itu juga mengandung fruktosa tapi jauh lebih rendah dibandingkan buah. Kemudian vitamin C, vitamin E, vitamin B, nah ini rata-rata di buah itu lebih tinggi. Sedangkan di sayur yang lebih tinggi adalah vitamin A, vitamin K, folat ya, vitamin B9 yang natural, kemudian kalium, magnesium dan beberapa mineral yang lain itu relatif lebih tinggi pada sayur-sayuran. Again, saya bilang di sini itu yang menyebabkan kenapa saya selalu bilang sayur dan buah itu adalah dua hal yang berbeda meskipun selama ini kita seringkali dengarnya jadi satu. Saya selalu bilang gini, beda warna, beda fungsi. Paling mudah seperti itu. Jadi kalau saya ngajar nih ya di sekolah-sekolah, di seminar, berikan seminar di sekolah-sekolah untuk ngajarin anak-anak, paling gampang ngajarin dari mana? Perbedaan warnanya. Ya kan? Kita kan diajarin tuh ada warna merah, ada warna oranye, ada warna kuning, ada warna hijau. Yang penting jangan sampai kita mengalami nggak bisa bedain warna. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, kenapa? Karena setiap warna itu punya kandungan nutrisi yang berbeda. Di sini saya mau mulai dari warna yang mungkin paling unik, yaitu warna biru atau warna ungu. Nah, sebetulnya nggak yang seunik itu kalau kita di Indonesia. Syukurnya adalah kita punya kandungan atau dalam arti variasi ya. Variasi itu yang sangat beragam. Jadi kalau kita bilang warna biru, warna ungu, mungkin kita selama ini melihat terong ya. Kemudian ubi ungu, meskipun ubi ini bukan sayur ya. Saya disclaimer dulu ini, ubi bukan sayur, tapi di sini saya memberikan warnanya yang mungkin selama ini kita sering lihat. Ubi ungu, kemudian kubis ungu atau kol ungu. Anggur ya, tuh ada yang warna ungu banyak. Kemudian blueberry, meskipun di sini jarang ya, kalau biasanya blueberry import. Pigmen utama yang memberikan warna biru itu adalah namanya antosianin. Nah, terus kenapa dong? Emang kalau kita tahu antosianin emang kenapa? Nah, saya bilang yang namanya pigmen itu menentukan manfaatnya itu ya. Jadi dalam arti tidak memberikan manfaat secara langsung, tapi ini menentukan. Kalau biru, ungu itu yang kaya adalah antosianin, di mana antosianin itu punya beberapa manfaat kesehatan. Yang pertama, untuk fungsi kognitif ya, untuk kita punya kemampuan berpikir dan melindungi otak dari degenerasi, terutama dari penyakit-penyakit yang degeneratif seperti Alzheimer. Meskipun Alzheimer itu juga sekarang dikenal dengan diabetes type 3. Nah, tapi mungkin kita akan bahas di segmen atau di penjelasan video yang lain ya. Yang kedua, untuk manfaatnya untuk meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Jadi salah satu masalah pembuluh darah itu adalah terjadinya inelasticity atau berkurangnya elastisitas, biasanya dengan penuaan, sekali lagi dengan degeneratif. Kemudian juga mengurangi tekanan darah atau menurunkan tekanan darah secara alami. Kemudian melindungi DNA, apa DNA? Unit terkecil dari kita punya sel dari kerusakan, membantu regenerasi sel dan juga mencegah kanker. Karena apa? Kanker itu adalah terjadi mutasi DNA. Kemudian membantu mencegah kerusakan retina. Tuh, buat orang-orang yang punya masalah mata. Nah, ini juga penting untuk menjaga kesehatan mata kita, meningkatkan penglihatan di malam hari atau yang kita kenal dengan sebutan rabun senja. Kemudian juga melawan kerusakan oksidatif karena ini juga sifatnya antiinflamasi pada penuaan kulit dan sel tubuh yang lain itu ya. Di sini adalah contoh-contohnya, bisa kalian dapatkan apa aja yang warnanya itu ungu, biru, atau mungkin yang punya sumber lain bisa tulis nih di bawah ya, apalagi yang belum saya mention. Warna merah yang kedua. Nah, ini adalah warna yang pigmen utamanya itu salah satunya juga ada antosianinnya, tapi bukan hanya antosianin tapi juga gabungan. Ada lycopene dan juga ada betalains. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kalau lycopene itu bisa menurunkan kadar LDL, terutama kalau berlebihan. Kalau sudah normal ya dalam arti tidak akan turun lagi. Jadi yang namanya makanan itu sifatnya berbeda sama obat ya. Obat selama ini kan one direction. Jadi begitu itu tujuannya untuk menurunkan kolesterol, begitu kolesterol kita sudah normal dia tetap turun. Tapi bedanya apa dengan lycopene? Lycopene itu kalau kadar kolesterolnya LDL sudah normal dia tidak akan drop, tidak akan turun lagi. Kemudian juga menjaga kesehatan pembuluh darah ya. Kemudian antosianin dan betalain ini juga melawan radikal bebas
sifatnya sebagai antioksidan, mengurangi risiko kanker dan memperlambat penuaan ya. Kemudian lycopene itu juga bisa melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Mungkin orang-orang yang sering terpapar, meskipun kalau orang Indonesia biasanya jarang. Kemudian betalain itu mengurangi peradangan dan mendukung fungsi liver untuk melakukan detoksifikasi. Jadi contoh-contohnya di sini seperti tomat, kemudian cabai. Nah, itu juga termasuk sayur tuh yang suka makan cabai, tapi bukan dibuat sambal goreng ya. Kemudian semangka, paprika merah, beet, beet itu akar beet, kemudian bayam merah, stroberi, cherry, ini contoh buahnya, itu yang memberikan warna merah. Lanjut ya, warna berikutnya adalah warna kuning. Nah, warna kuning itu pigmen utamanya apa dok? Pigmen utamanya adalah lutein dan zeaxanthin. Nah, ini yang biasanya untuk kesehatan mata penting banget tuh. Karena apa? Karena ini juga melindungi retina ya dari kerusakan akibat blue light. Yang biasanya suka main gadget ya, suka main game, penting banget tuh untuk dalam arti kita mencegah kerusakan akibat blue light itu, mencegah degenerasi makula ya, sama dengan mengurangi risiko katarak pada orang-orang yang lansia. Ya, kemudian manfaatnya apa? Juga melawan radikal bebas untuk antioksidan ya, dan juga menjaga elastisitas dan hidrasi kulit. Nah, anti-aging. Apa tuh? Contoh yang warna kuning. Coba, ayo. Coba tulis di kolom komen. Ini belum saya kasih contoh. Yang pasti yang paling sering saya konsumsi itu paprika kuning. Nah, itu yang satu ya. Jadi paprika kuning. Yang lainnya apa? Nah, coba tulis di kolom komen ya. Apa aja tuh sayur-sayur yang warnanya kuning? Labu kuning itu salah satunya juga ya. Bisa tulis lagi apa aja. Nah, kemudian apa? Warna putih. Warna putih itu pigmen utamanya adalah flavonoid dan alisin. Nah, jadi kalau kita bilang selama ini alisin, manfaatnya apa? Banyak sekali. Ada antibakteri, kemudian antivirus, anti jamur. Ini yang paling dikenal adalah dari bawang putih atau garlic. Betul kan? Kemudian flavonoid sendiri itu membantu menurunkan tekanan darah again secara alami dan membantu menurunkan kolesterol yang berlebihan secara alami. Tentu ini juga bisa mengurangi peradangan karena sifatnya antiinflamasi dan juga bersifat sebagai prebiotik. Apa prebiotik itu? Makanannya bakteri di dalam usus kita. Nah, itu makanya mendukung mikrobiota di usus besar kita terutama. Contohnya apa aja dok? Yang warna putih tadi saya bilang bawang putih, bawang bombay ya, kemudian kembang kol, lobak, jamur. Ini adalah contoh-contoh tanaman ya, sayuran yang warnanya putih. Lanjut, ini nomor berapa? Nomor 5 sekarang adalah warna, ini yang paling banyak tuh. Nah, yang biasanya orang bilang sayur beneran ya ini, yang warna hijau. Sebetulnya semuanya tadi juga sayur beneran ya, asal dalam arti bisa bedakan mana yang sayur, mana yang buah. Warna sayur hijau ini ya pertama adalah karena punya pigmen utamanya klorofil. Nah, apa klorofil? Hijau daun. Nah, kemudian juga ada kandungan juga lutein, tapi yang paling dominan sebetulnya adalah klorofilnya. Klorofil itu punya manfaat paling besar adalah untuk apa? Untuk kesehatan kita punya liver, hati kita, untuk membantu melakukan yang namanya detoksifikasi. Jadi detoksifikasi di liver kita itu ada phase 1, phase 2, dan itu semuanya dibantu oleh klorofil. Kemudian yang kedua, luteinnya tadi membantu untuk, sekali lagi lutein untuk, ingat ya, jadi yang namanya lutein, zeaxanthin itu untuk melindungi retina dari kerusakan. Kemudian vitamin K-nya itu juga membantu untuk memetabolisme kalsium untuk dia di tempat yang tepat. Makanya di jaringan keras kita, tulang, gigi, dan lain-lain ya. Kemudian juga membantu untuk meningkatkan perlindungan tubuh terhadap infeksi. Artinya untuk apa? Untuk imunitas kita ya. Kalau sayur yang warna hijau saya kira udah paham ya, semuanya udah banyak sekali. Bayam, brokoli, kale, sawi hijau, selada, dan lain-lain. Nah, yang terakhir nih warnanya adalah warna oranye. Nah, warna oranye ini pigmen utamanya dari mana? Dari beta karoten namanya. Nah, ini yang selama ini banyak orang salah paham ya. Mereka bilangnya beta karoten ini sama dengan vitamin A. Sebetulnya bukan. Beta karoten itu adalah provitamin A ya. Jadi belum vitamin A yang aktif.
aktif. Nah, tapi beta karotin sendiri itu punya banyak sekali manfaat. Yang pertama, membantu penglihatan ya, mencegah rabun senja tadi. Melawan radikal bebas juga sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan sel dan anti-aging alami. Kemudian juga mendukung regenerasi sel kulit kita dan melindungi kulit kita dari kerusakan akibat sinar matahari. Dan juga dia memperkuat kita punya sistem imun ya. Terutama dia menjaga integritas di mukosa tubuh kita. Mukosa itu dinding gitu ya. Jadi di usus kita, kemudian di mulut kita dan lain-lain. Itu ada mukosanya namanya. Contohnya apa dok? Yang warna oranye paling banyak adalah wortel tuh ya kan. Kemudian labu kuning itu juga warnanya ada yang warna oranye juga. Kemudian ubi jalar tapi ini bukan sayur ya, yang warna oranye, paprika oranye dan lain-lain ya. Itu adalah contoh-contoh kita punya sayuran, kemudian kita punya buah labu yang warnanya kuning. Nah, emang kenapa sih dok? Kalau tadi dikatakan kalau saya punya kebiasaan makan makanan yang sama terus tiap hari, kita tiap hari makan wortel, nggak suka makan yang lain. Pokoknya saya cuma bisa makan sayur wortel. Nah, saya tuh sering dapat pasien seperti itu. Dok, saya nggak suka makan sayur yang warnanya putih. Saya cuma suka yang warnanya hijau. Dan saya lebih spesifik lagi nih, saya cuma suka buncis, misalnya seperti itu. Saya nggak suka sayur lain. Nah, risikonya apa? Karena gini, tadi kan saya jelaskan ya, setiap warna itu punya perbedaan fungsi yang mendasar. Nah, meskipun dalam arti ada beberapa warna tadi yang mix juga seperti lutein ya, tadi kemudian seperti antosianin itu kan ada mix ya. Tapi beberapa ada yang spesifik, dan kalau kita hanya makan itu aja, nah inilah yang menyebabkan kita kekurangan nutrisi yang lain. Nah, itu yang kita bilang adanya ketidakseimbangan nutrisi, terutama yang kita katakan di sini bukan kalorinya, karena ketika saya bilang nutrisi yang saya bicarakan adalah mikronutrisinya dan juga fitonutrisinya. Ya, karena ini yang lebih spesifik sebetulnya. Kalau makro itu kita bicaranya ya cuma kalori dan kalori, tapi poinnya bukan di situ sekarang ya. Nah, risikonya apa? Bisa mengalami yang namanya overdosis saat tertentu. Nah, ini pernah saya alami dulu pada waktu saya makan pepaya terus ya, karena punya gangguan BAB ya pada waktu masa-masa SMA, masa sekolah, kemudian tangan sampai warnanya kuning. Nah, itu artinya apa? Kita sudah overdosis zat tertentu. Nah, kemudian apalagi? Bisa mengalami gangguan pencernaan. Ya, karena apa? Karena yang namanya kita mikrobioma di usus kita ini, yang paling baik adalah ketika kita punya diversifikasi. Adalah kita punya bakteri yang beragam. Kalau kita hanya makan yang itu-itu aja, bakterinya yang berkembang biak hanya bakteri tertentu aja. Sedangkan bakteri yang lain tidak diberi makan. Itu yang menyebabkan gangguan keseimbangan mikrobioma di usus kita, akhirnya orang mengalami gangguan pencernaan. Terutama kalau misalnya orang yang suka makan serat tak larutnya terlalu tinggi atau serat yang larutnya terlalu tinggi, itu pun juga bisa mengganggu pencernaan kita. Kemudian ketidakseimbangan mikroflora tadi udah saya bahas, kemudian juga penurunan fungsi organ, meskipun ini tidak secara langsung ya, penurunan fungsi organnya bukan karena kerusakan peradangan seperti kalau kita konsumsi makanan-makanan yang tinggi omega 6, itu bukan. Penurunan fungsi organnya karena apa? Karena terjadi malnutrisi pada organ-organ yang seharusnya diberi makan nutrisi tertentu tidak diberi makan. Itu. Kemudian kalau sudah terjadi penurunan fungsi organ secara jangka panjang, ini yang bisa menyebabkan risiko penyakit kronis. Memang jangka panjang ya, bukan kita dalam arti makan sebulan 2 bulan kemudian mengalami masalah gitu. Kalau kita makan monoton dalam jangka waktu yang bertahun-tahun, inilah yang bisa menyebabkan risiko penyakit kronis karena beberapa organ tidak menerima atau tidak mendapatkan nutrisi yang seharusnya dibutuhkan. Nah, jadi solusinya gimana dok kalau kita ingin mendapatkan makan sayur buah yang beragam ya? Yang pertama tentu adalah jadikan sayur itu sebagai bagian utama. Jadi selama ini banyak orang itu kalau makan sayur cuma untuk garnish. Dikasih timun, selada untuk garnish. Nah, ini yang jadi problem. Akhirnya makannya apa ya? Itu aja. Nah, kalau kita makan sayur sebagai bagian utama makanan kita, itu wajib ada. Nah, biasanya saya tuh kalau makan wajib ada sayur. Nah, otomatis apa? Kita akan ingat, oh kemarin saya udah makan sayur putih.
tadi pagi saya udah makan sayur hijau. Nah, sekarang kita buat sayur yang lebih beragam warnanya. Yang kedua, supaya tidak jenuh, ya dalam arti gini, kita variasikan metode memasaknya. Jadi biasanya masakan-masakan seperti sayur pecel, sayur urap-urap, kemudian kita buat sup yang ini ya, sup sayur yang beragam warnanya. Nah, itu kita bisa jadi nggak jenuh, makan sayurnya ada variasinya. Kemudian tambahkan sayur dalam makanan favorit. Nah, ini biasanya saya suggest untuk anak-anak kecil. Gimana dok cara membuat anak-anak saya ini bisa makan sayur yang beragam? Nah, mereka sukanya makan apa? Tambahkan sedikit dulu, perkenalkan sedikit demi sedikit. Misalnya mereka nggak suka brokoli, ya udah mereka sukanya makan makanan seperti makaroni, ditambahkan brokoli. Jadi diperkenalkan di mulutnya supaya mereka familiar. Katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Kemudian buat jadi smoothies. Nah, smoothies ini berbeda sama jus ya. Saya selalu mengatakan smoothies ini artinya apa? Dia di blender, tidak dipisahkan ampasnya. Jadi kita makan semua. Bedanya apa? Beda banget. Sudah pernah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bisa ditonton sendiri oleh Sobat Sehat. Jadi yang namanya smoothies itu kita blender, langsung kita konsumsi semuanya antara serat larut dan serat tak larutnya. Jadi ampasnya kita makan semua dan usahakan masih dikunyah. Dan yang terakhir tentunya adalah buat perencanaan menu. Nah, ini yang biasanya saya selalu lakukan ke pasien-pasien yang konsultasi pribadi sama saya. Saya buatkan yang namanya meal plan. Nah, jadi meal plan itu apa? Perencanaan menu. Orang itu pada dasarnya kalau tidak ada kewajiban ya, kalau awalnya tidak dipaksa, kita dalam arti tidak punya suatu schedule, orang seringkali dalam arti ya makannya ya ala kadarnya, pokoknya adanya apa ya dimakan seperti itu. Tapi kalau kita sudah melakukan perencanaan menu ya dalam seminggu itu misalnya yang paling mudah, nah kita akhirnya apa, secara otomatis kita ter-encourage, kita mendisiplinkan diri kita sendiri, kita punya makanan yang beragam. Dan ini juga tentunya sangat baik untuk kalian yang punya masalah-masalah kesehatan metabolik seperti diabetes, hipertensi, asam urat dan lain-lain ya. Jadi itu yang bisa saya sarankan ya. Semoga video ini meskipun simple ya, terkesannya memberikan informasi yang sederhana, tapi saya harap ini juga bisa bermanfaat untuk Sobat Sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay fit and stay healthy. See you. Jadi solusinya gimana dok kalau kita ingin mendapatkan makan sayur buah yang beragam ya? Yang pertama tentu adalah jadikan sayur itu sebagai bagian utama. Jadi selama ini banyak orang itu kalau makan sayur cuma untuk garnish. Dikasih timun, selada untuk garnish. Nah, ini yang jadi problem. Akhirnya makannya apa? Ya itu aja. Kemudian tambahkan sayur dalam makanan favorit. Nah, ini biasanya saya suggest untuk anak-anak kecil. Kemudian buat jadi smoothies. Nah, smoothies ini berbeda sama jus ya. Dan yang terakhir tentunya adalah buat perencanaan menu. Nah, ini yang biasanya saya selalu lakukan ke pasien-pasien yang konsultasi pribadi sama saya. Saya buatkan yang namanya meal plan.